Bayangkan sebuah mesin tempur yang mampu melesat 2 kali kecepatan suara, bermanuver lincah seperti seekor burung elang yang sedang memburu mangsanya, dan dipersenjatai dengan teknologi peperangan udara tercanggih yang pernah dibuat manusia. Eurovictor Typhoon bukan sekadar pesawat tempur. Ia adalah puncak kolaborasi teknologi militer Eropa yang menggabungkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan kecerdasan buatan dalam satu paket mematikan. 4 negara, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, bersatu menciptakan jet yang tak hanya bisa menguasai langit, tetapi juga mampu mengubah jalannya pertempuran. Video ini akan membawa Anda menyelami seluk-beluk Typhoon, dari sejarah pembuatannya yang penuh intrik politik, rahasia desain aerodinamisnya, kekuatan mesin yang menggelegar, hingga teknologi sensor dan persenjataannya yang membuatnya menjadi salah satu pesawat tempur multirole paling ditakuti di dunia. Tidak hanya itu, kita akan mengungkap fakta-fakta menarik yang jarang dibicarakan, termasuk bagaimana Typhoon dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Dassault Rafale, F-35 Lightning II, dan Su-35 Rusia. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena saya akan mengajak Anda berpikir, apakah Typhoon adalah jawaban atas tantangan perang udara modern, atau hanya simbol kejayaan teknologi yang mulai tergeser oleh generasi berikutnya? Eurovictor Typhoon lahir dari sebuah visi besar di akhir 1970-an ketika Eropa Barat menyadari bahwa pesawat-pesawat tempur yang mereka gunakan, seperti F-4 Phantom, Mirage F-1, dan Jaguar, mulai ketinggalan zaman dibanding ancaman yang muncul dari Blok Timur. Para perencana militer menginginkan jet tempur baru yang bisa melaksanakan misi air superiority dengan kelincahan luar biasa, kecepatan tinggi, dan teknologi sensor mutakhir. Namun, mengembangkan pesawat tempur canggih adalah proyek yang sangat mahal, sehingga negara-negara Eropa memutuskan untuk bekerja sama. Inggris, Jerman Barat, Italia, dan Spanyol akhirnya membentuk konsorsium yang kemudian dikenal sebagai Eurovictor GmbH. Proyek ini awalnya dinamai European Fighter Aircraft, EFA, lalu sempat berganti nama menjadi Eurovictor 2000, sebelum akhirnya resmi dikenal sebagai Eurovictor Typhoon. Perjalanan pembuatannya penuh dinamika. Perbedaan spesifikasi yang diinginkan tiap negara, tarik ulur pembagian biaya, hingga perdebatan mengenai sistem avionik dan persenjataan. Bahkan, Jerman pernah hampir keluar dari proyek karena masalah anggaran, sementara Inggris bersikeras mempertahankan performa Super Cruise sebagai fitur wajib. Meski banyak tantangan, kolaborasi ini akhirnya melahirkan salah satu jet tempur paling canggih yang pernah dibuat. Filosofi desain Typhoon mengedepankan dominasi udara, di mana kemampuan manuver, kecepatan, dan kesadaran situasional menjadi prioritas utama. Bentuk sayap delta yang dipadukan dengan canard foreplanes di bagian depan memberikan keunggulan aerodinamis yang memungkinkan Typhoon bermanuver ekstrim tanpa kehilangan stabilitas. Sistem ini bahkan membuatnya mampu mempertahankan kendali penuh dalam sudut serang tinggi, yang sangat berguna saat dogfight. Struktur pesawat terbuat dari kombinasi material komposit karbon, titanium, dan paduan aluminium, yang memberikan kekuatan tinggi sekaligus mengurangi bobot. Desainnya juga dioptimalkan untuk mengurangi hambatan udara, memungkinkan Typhoon mencapai dan mempertahankan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner, fitur yang dikenal sebagai Super Cruise. Keunggulan ini tidak hanya membuatnya lebih hemat bahan bakar, tetapi juga mengurangi tanda panas inframerah sehingga lebih sulit dideteksi rudal berpemandu panas musuh. Selain itu, desain Typhoon sengaja dibuat instabilitas terkontrol, artinya pesawat secara alami tidak stabil di udara, namun dikendalikan sepenuhnya oleh sistem fly-by-wire digital yang memastikan respons cepat dan presisi tinggi. Jantung dari Typhoon adalah sepasang mesin Eurojet EJ200 turbofan yang dirancang khusus untuk memberikan rasio dorongan terhadap berat mendekati 1:1. Masing-masing mesin mampu menghasilkan thrust hingga 20.000 pon dengan afterburner, memberikan total dorongan yang cukup untuk mendorong pesawat ini mencapai kecepatan maksimum Mach 2.0. Namun yang lebih mengesankan adalah kemampuannya untuk Super Cruise di Mach 1.5 tanpa afterburner, sesuatu yang sangat jarang dimiliki jet tempur generasi 4. Sistem kontrol mesin Full Authority Digital Engine Control, FADEC, mengatur kinerja dengan presisi tinggi, memastikan respons cepat terhadap perintah pilot, sekaligus menjaga efisiensi bahan bakar dan memperpanjang umur mesin. Dengan kekuatan ini, Typhoon mampu melakukan manuver vertikal penuh dari ketinggian rendah, mempertahankan akselerasi tinggi bahkan dalam manuver high G, dan memberikan keunggulan dalam pertempuran udara jarak dekat maupun jarak jauh.
Salah satu kekuatan terbesar Tiphone ada pada sistem radarnya. Versi awal dilengkapi radar mekanis Chaptor-M, namun generasi terbaru telah menggunakan Chaptor-E AESA, Active Electronically Scanned Array, sebuah lompatan besar dalam teknologi deteksi. Radar AESA ini mampu melacak puluhan target sekaligus pada jarak lebih dari 160 km, melakukan target lock seketika, dan mengarahkan rudal jarak jauh tanpa harus mengorbankan kesadaran situasional. Selain radar, Tiphone juga memiliki Pirate IRST, Infrared Search and Track, sistem pencarian dan pelacakan pasif yang mendeteksi panas tubuh pesawat atau rudal musuh tanpa memancarkan sinyal, sehingga pilot dapat mengetahui posisi lawan tanpa memberitahu keberadaannya. Integrasi radar dan IRST memberi Tiphone kemampuan sensor fusion yang membuat pilot selalu memiliki gambaran lengkap medan tempur, bahkan ketika menghadapi ancaman siluman seperti F-35. Kokpit Eurovictor Tiphone dirancang sebagai pusat kendali yang sangat ramah pilot, di mana semua informasi vital disajikan dalam format yang mudah diakses tanpa membebani pikiran. 3 layar multifungsi warna besar menampilkan data navigasi, radar, sistem senjata, dan informasi misi secara real-time. Semua ini dilengkapi dengan head-up display, HUD, yang memproyeksikan informasi langsung ke pandangan pilot, sehingga ia tidak perlu menunduk atau mengalihkan perhatian dari medan tempur. Sistem kontrol pesawat berbasis hands-on throttle and stick, HOTAS, memungkinkan pilot mengoperasikan hampir semua fungsi penting tanpa melepaskan tangan dari kendali, sebuah fitur yang sangat krusial saat berada di tengah dogfight. Tiphone juga memiliki voice command system yang mampu mengenali lebih dari 26 perintah suara berbeda, sehingga pilot dapat mengubah mode senjata, mengatur radar, atau memanggil peta navigasi hanya dengan berbicara. Semua ini terhubung dengan mesin komputer canggih yang memproses jutaan instruksi per detik, memastikan setiap informasi yang diterima pilot adalah yang paling relevan untuk situasi saat itu. Tiphone adalah mesin pemburu udara yang sesungguhnya, dengan persenjataan udara ke udara yang dapat disesuaikan untuk berbagai skenario tempur. Untuk pertempuran jarak jauh, ia dapat membawa rudal Meteor, salah satu rudal BVR, Beyond Visual Range, paling mematikan di dunia dengan jangkauan efektif lebih dari 100 km dan kecepatan Mach 4. Rudal ini menggunakan ramjet yang memungkinkannya mempertahankan kecepatan tinggi hingga mencapai target, memberikan peluang tembak yang lebih besar dibanding rudal konvensional. Untuk jarak menengah, Tiphone dilengkapi IM-120 AMRAAM yang telah teruji di berbagai konflik. Sedangkan dalam dogfight jarak dekat, Tiphone mengandalkan rudal IRIS-T atau IM-9 Sidewinder dengan off-boresig capability, yang berarti rudal dapat mengunci target bahkan ketika tidak berada tepat di depan hidung pesawat, berkat panduan dari helmet mounted display. Dengan kombinasi ini, Tiphone memiliki fleksibilitas untuk menguasai duel udara di semua jarak. Meski awalnya dirancang untuk air superiority, Tiphone kemudian berkembang menjadi jet tempur multi-role yang juga mematikan dalam misi serangan darat. Ia dapat membawa bom berpemandu presisi seperti PAVE-Y4 dan Enhanced PAVE-Y2, yang menggunakan kombinasi GPS dan laser guidance untuk menghantam target dengan akurasi tinggi bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Untuk serangan jarak jauh, Tiphone mampu meluncurkan Storm Shadow, rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km yang dirancang untuk menembus pertahanan udara musuh dan menghancurkan target strategis seperti pusat komando atau landasan udara. Selain itu, rudal anti kapal seperti Marter atau Harpoon memberikan Tiphone kemampuan serang laut yang signifikan. Semua senjata ini dapat dibawa dalam berbagai kombinasi di 13 titik hardpoint yang dimilikinya, memberikan fleksibilitas luar biasa dalam penugasan misi. Salah satu aspek yang membuat Tiphone begitu sulit dikalahkan adalah sistem peperangan elektroniknya yang sangat maju, dikenal sebagai Praetorian DAS, Defensive Aids Subsystem. Sistem ini menggabungkan radar warning receiver, missile approach warning, jammer elektronik, dan chaff flare dispenser yang bekerja secara otomatis. Ketika mendeteksi ancaman rudal, Praetorian dapat secara instan memilih tindakan terbaik, mengaktifkan jammer untuk mengacaukan radar rudal, melepaskan chaff untuk membingungkan rudal berpemandu radar, atau melepaskan flare panas untuk mengelabui rudal berpemandu inframerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, sistem ini dapat melakukan automatic evasive maneuvers tanpa campur tangan pilot, sebuah fitur yang sangat berguna ketika waktu reaksi hanya sepersekian detik. Tiphone adalah salah satu jet tempur tercepat di dunia generasi 4, dengan kecepatan maksimum Mach 2.0 di ketinggian tinggi dan Mach 1.2 di ketinggian rendah.
Jangkauan tempurnya sekitar 1.389 km dalam konfigurasi penuh persenjataan, namun dapat diperluas dengan tangki bahan bakar eksternal atau pengisian bahan bakar di udara, air-to-air refueling. Rasio thrust-to-weight yang hampir sempurna membuat Tiphone mampu menanjak dari landasan ke ketinggian 35.000 kaki dalam waktu kurang dari 2 menit. Kecepatan akselerasinya yang luar biasa juga berarti, ia dapat berpindah dari kecepatan jelajah subsonik ke supersonik hanya dalam hitungan detik, memberikan keunggulan strategis dalam menghadapi ancaman mendadak. Keunikan Tiphone tidak hanya ada pada teknologinya, tetapi juga pada cara produksinya. Program ini adalah hasil kerja sama 4 negara besar Eropa, dengan pembagian produksi yang sangat terstruktur. BAE Systems di Inggris menangani sayap kanan dan bagian depan fuselage, Airbus Defence and Space di Jerman membuat bagian tengah fuselage, Leonardo di Italia memproduksi sayap kiri dan sistem avionik tertentu, sementara Airbus di Spanyol bertanggung jawab atas rear fuselage. Produksi dilakukan di jalur perakitan masing-masing negara, lalu komponen dikirim untuk perakitan akhir. Skema ini memastikan setiap negara memiliki keuntungan industri dan teknologi dari proyek, sekaligus memperkuat kerjasama militer Eropa. Sejak memasuki layanan aktif pada awal 2000-an, Tiphone telah digunakan dalam berbagai operasi militer, termasuk misi NATO di Libya pada 2011, patroli udara di kawasan Baltik, dan operasi melawan ISIS di Timur Tengah. Dalam misi-misi ini, Tiphone menunjukkan kemampuannya untuk berpindah peran dari air superiority ke serangan darat dalam hitungan jam, membuktikan fleksibilitas dan efektivitasnya. Keandalan operasionalnya yang tinggi membuat banyak negara mempertahankannya sebagai tulang punggung armada udara, termasuk Inggris, RAF, Italia, Jerman, dan Spanyol. Negara-negara seperti Austria, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait juga menjadi pengguna Tiphone, menambah daftar panjang kesuksesan ekspornya. Tiphone tidak berhenti pada kemampuan yang dimilikinya saat ini. Program peningkatan berkelanjutan terus dilakukan, termasuk integrasi radar Chaptore AESA generasi terbaru, sistem komunikasi yang kompatibel dengan jaringan tempur modern, dan peningkatan persenjataan seperti rudal Spear 3 untuk serangan presisi jarak menengah. Beberapa upgrade bahkan mengincar kemampuan Loyal Wingman, di mana Tiphone akan dapat mengendalikan drone tempur pendamping dalam formasi. Hal ini akan memperluas kemampuan tempur sekaligus mengurangi risiko bagi pilot. Dengan modernisasi yang terus berjalan, Tiphone diperkirakan masih akan relevan hingga setidaknya tahun 2040. Dalam arena global, Tiphone sering dibandingkan dengan Dassault Rafale, FA-18 Super Hornet, Su-35, hingga F-35 Lightning II. Dalam hal kecepatan, manuver, dan kinerja dogfight, Tiphone berada di atas banyak pesaingnya. Namun, ia tidak memiliki kemampuan stealth penuh seperti F-35. Di sisi lain, keunggulan Tiphone terletak pada kinerja supersonik tanpa afterburner, kecepatan akselerasi, serta sistem peperangan elektronik yang canggih. Dibanding Rafale, Tiphone memiliki radar yang lebih kuat dan kemampuan manuver vertikal lebih baik, namun Rafale unggul dalam fleksibilitas persenjataan dan biaya operasional yang lebih rendah. Eurofighter Tiphone adalah bukti bahwa kolaborasi teknologi, inovasi desain, dan strategi militer dapat menghasilkan salah satu jet tempur paling mematikan di dunia. Dari kecepatan supersoniknya yang mengesankan, sistem sensor canggih, hingga persenjataan multirole yang memungkinkannya menguasai udara dan menghantam target di darat, Tiphone membuktikan bahwa ia layak menjadi simbol kekuatan udara Eropa. Namun di era di mana teknologi stealth, drone, dan peperangan siber mulai mendominasi, pertanyaannya adalah, apakah Tiphone akan terus menjadi penguasa langit, atau akan tergeser oleh generasi berikutnya seperti Tempest atau FCAS? Menurut Anda, di medan tempur modern, mampukah Tiphone menghadapi lawan-lawan terbarunya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan.